Alkitab ini bukan dipakai sebagai mantra. Babi, ibu, dan apa Tuhan harus kasih yang gua mau. Hari ini kita Bible study dulu. Kitab Esther part 2. Karena part 1-nya saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu di GMS Surabaya Timur. Dan part 2 ini mulai ibadah 1 tadi, yaitu di Esther pasal 6, munculkan menu ibadahnya. Kalau bisa jangan ketinggalan, karena pasti ada wahyu hikmat khusus untuk setiap orang. Sebelum kita akan membahas ibadah kedua, kuasa kelemah lembutan, bagi orang-orang yang kurang familiar dengan cerita Esther, saya kasih sedikit rangkuman. Intinya kita hanya perlu tahu 4 tokoh saja dalam cerita ini. Ini cerita bukan dongeng, ini cerita bukan drama, cerita ini adalah sejarah. Terjadi sungguhan, it's a true story. Sampai hari ini di Israel masih dirayakan yang namanya perayaan Purim. Mereka masih celebrate ini. Ini adalah Hitler zaman dulu dan mereka diselamatkan dari kematian yang mengerikan, pemunahan satu bangsa, satu ras. Ada 4. Pertama, Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros ini adalah Raja Media Persia. Ini raja besar zaman itu, kalau hari ini geografinya terletak di Iran. Sekarang Iran-Irak kan bukan adik kuasa. Tapi zaman dulu mereka menguasai 127 provinsi di seluruh dunia. Dan pemerintahan Ahasiweros itu terbentang dari India sampai ke Ethiopia di Afrika. Jadi bayangkan ini raja besar sekali. Dia bukan raja yang takut akan Tuhan seperti Raja Daud. Tapi raja ini ditulis dalam cerita Esther untuk menunjukkan kuasa Tuhan menentukan history atau sejarah manusia. Dan yang kedua tentunya yang harus kita kenal adalah Hadassah. Ini nama aslinya, tetapi dia lebih dikenal dengan nama Esther. Dia seorang ratu keturunan Yahudi yang tidak diketahui identitasnya sampai nanti ketika statusnya lebih dibutuhkan, yaitu untuk menyelamatkan bangsanya dan kaum sanak saudaranya. Yang ketiga yang kita perlu kenal adalah Mordekai. Mordekai ini adalah tanda kutip papanya Esther, padahal dia sepupu tapi usia jauh. Esther ini yatim piatu diadopsi oleh kakak sepupunya yang usianya sudah seperti omnya. Dia adalah ayah asuh. Mordekai ini takut akan Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan. Dan yang terakhir yang kita perlu ketahui adalah Hitler zaman itu. Namanya Haman. Haman ini jahatnya bukan main. Ini orang memang bernafsu untuk memunahkan satu ras, yaitu umat Israel. Dan entah kenapa dia kesetanan, ada banyak ceritanya, tetapi intinya Tuhan menggagalkan rencananya. Mari sekarang kita lihat pasal 7 ayat 1. Saya bacakan dulu ayat-ayatnya, ayat 1 sampai ayat 10. Haman diadukan oleh Esther dan dihukum mati. Ya. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hambamu mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Esther sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana.
Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana di dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman, sembah Harbonah, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Khusus ibadah 2, saya mau bicara tentang satu subjek, kelemah lembutan. Saya kasih judul, kuasa kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan hanya dengan umat manusia atau dengan tetangga kita. Lemah lembut itu bukan hanya terhadap orang. Kita harus memakai jalur lemah lembut kalau kita itu terhubung dengan Tuhan. Kuasa lemah lembutan itu luar biasa. Lemah lembut tidak sama dengan kelemahan. Lemah lembut tidak sama dengan weakness. Kelemah lembutan itu adalah satu sifat humbleness, humility, kerendahan hati. Ester ini ratu. Cerita dia jadi ratu itu sendiri dahsyat. Dia bukan ratu pertama. Negara itu, Media Persia, sudah punya ratu ke-1. Wasti namanya. Tapi Wasti ini agak sedikit seenak gua. Sedangkan Ester ini sifatnya penurut. Tuhan tidak panggil kita jadi yes man. Tapi Tuhan tidak suka orang yang suka memberontak. Pembangkang itu bukanlah DNA kerajaan sorga. Ester itu orangnya smart. Tapi deep down inside di dalam hatinya, dia itu punya satu sifat yang menjadi patokan kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, sebagai gereja, sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus di atas muka bumi ini. We should be gentle. Dan kalau kita mau lemah lembut itu pertama-tama kepada Tuhan dulu. Karena Tuhan itu layak dihormati. Kita perlu renungkan selama ini bagaimana perlakuan kita kepada Tuhan. Tidak heran, malaikat kok seolah-olah tidak aktif dalam kehidupan kita. Wong kita kurang hormat sama juragannya. Kenapa sorga seolah-olah tidak membacking beberapa orang? Karena memang bagaimana sorga mau membacking orang-orang yang membelakangi Tuhan. Lemah lembut itu harus pertama-tama dipraktekkan kepada Tuhan dulu. Karena dia pencipta kita. Lalu dia adalah penebus kita. Dan kita diajari lewat cara Ester menghampiri tahta baginda, cara dia memperlakukan sang raja yang merupakan suaminya. Kita hari ini mendapatkan suatu cermin bagaimana kita harus menghadap kepada Tuhan. Saya tunjukkan kuasa kelemah lembutan itu luar biasa sekali. Sedangkan Haman itu pakai intrik dan trik. Ester itu smart tapi dia tidak licik. Gak bisa lah kita lawan orang yang yang lika-likunya lihai. Tetapi kalau kita itu tulus, kalau kita itu sungguh-sungguh, kalau kita itu rendah hati, Tuhan itu yang bela. Jangan kau dan aku kira orang itu berhasil karena dia itu gagah perkasa. Tuhan sendiri berkata, oleh Roh Kudus kamu akan berhasil, bukan oleh karena kemampuanmu. Kadang-kadang kita merasa kalau aku lembut, dikira lembek aku diinjak-injak. Enggak. Apa hubungannya kelemah lembutan dengan kelembekan? Tidak ada hubungannya. Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau kamu mau jadi besar, kamu melayani. Kamu belajar humble. Justru Anda akan terkejut loh ya. Pucuk kepemimpinan itu selalu dipegang dengan orang yang gentle. Kalau kepemimpinan itu dari Tuhan. Dan kita pelajari sesuatu sifat Ester ini justru yang mematikan. Menurut saya, Ester diadu dengan Haman. Hadassah melawan Hitler. Ini Hitler zaman itu. Ini pupus. Dan ini yang menang. Kita hari ini melihat ironisnya.
kuasa lemah lembutan itu luar biasa. Mari kita sekarang lihat ayat pertama. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther sang ratu. Berhenti ayat 1. Ini FYI for your information. Raja datang dengan Haman kali ini karena diundang sama Esther dari pasal-pasal sebelumnya. Ini adalah hari kedua. Ini pertemuan Esther dengan Raja Ahasiweros yang kedua kalinya untuk menyelamatkan orang Yahudi. Esther itu memang adalah ratu. Jadi raja adalah suaminya. Tapi di zaman itu protokolnya, suami, istri, raja dan ratu itu tidak tinggal satu istana. Ratu punya istana sendiri. Itu sekedar memberi Anda background story. Dan hari itu raja datang dengan Haman. Haman ini siapa? Haman ini orang jahat tadi loh. Haman ini adalah Perdana Menteri. Dia adalah orang yang paling dipercayai oleh Raja Ahasiweros di seluruh kerajaannya. Yang terbentang 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Haman ini adalah second man in charge. Jadi ini orang luar biasa. Kalau secara hukum, secara law, ini orang above the law. Untouchable. Dia gak bisa dijamah. Orang ini berada di atas awan-awan. Ini orang yang paling dekat sama sang raja. Bahkan misalnya sama presiden sebuah negara atau perdana menteri. Ini orang yang paling dipercayai. Dia datang karena diundang oleh Esther. Sebelumnya Esther sudah ketemu raja. Cukup menegangkan karena kalau tidak dipanggil oleh raja, ratu pun tidak bisa masuk ke hadiratnya. Siapapun yang masuk ke hadirat raja secara lancang kurang ajar dan kalau tidak diundang, hukumannya hanya satu. Di zaman Medo Persia, hukumannya hanya satu, yaitu hukuman mati atau eksekusi. Cerita sebelumnya saya kasih sedikit summary atau kesimpulan dari Esther part 1. Esther memberanikan diri masuk tapi bukan tanpa persiapan. Dia berdoa dulu dan dia minta pada kaum bangsanya. Dia minta pada Mordekai, ayah asunya, dan juga mentor spiritualnya. Dia minta pada rekan-rekannya, dayang-dayangnya semua yang tahu sembahyang, yang tahu doa kepada Allah Israel. Puasa untuk aku, puasa 3 hari, makanya terkenal yang namanya puasa Esther. Puasakan, waktu dia masuk menghadap baginda, bukannya mati, malah baginda mengulurkan tongkat emas. Itu adalah protokol raja. Kalau siapa yang diulurkan begini, berarti it's okay. Lepaskan dia. Nah Esther ditanya, karena raja itu sangat sayang sekali sama ratu ini. Ratu ini bukan tipe pembangkang seperti ratu ke-1. Ratu sebelumnya si Wasti itu pemberontak. Itu punya a mind of her own, punya pikirannya sendiri. Orang kayak gini itu sulit. Ya, orang seperti itu tidak bisa diangkat. Orang yang sudah punya pikirannya sendiri itu nggak pernah mau nurut ya. Ya, memang bukan disuruh jadi yes man, tapi kalau orang itu tidak pernah mau nurut, susah untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi Esther ini disayang sama baginda karena sifatnya itu sangat sweet. Dia punya inner beauty, dia bukan hanya cantik, elok, parasnya, tapi dia punya kecantikan di dalam dirinya. Kalau ratu sebelumnya itu mungkin jauh lebih cantik kali. Di Esther pasal pertama itu sampai dibanggakan, terkenal di 127 provinsi. Tapi Esther bukan terkenal karena kecantikan luarnya. Esther terkenal karena karakternya. If you want to be really handsome, you want to really be pretty, you want to be a champion, sungguh-sungguh a hero, starts from the inside. Mulai dari hatimu yang berubah, mulai dengan karaktermu yang menjadi seperti Kristus. Kalau kita mau jadi pemimpin yang handal, bukan dimulai dengan skill kepemimpinan, tapi dimulai dengan integritas yang tinggi. Apa yang kita katakan, itu yang terjadi. Apa yang di dalam diri kita, apa adanya. Itu yang membuat raja itu terpukau dengan sang ratu. Esther ratu kedua ini sangat disayang, diulurkan tongkat emas, biarkan dia berbicara, lalu raja tanya, "What can I do for you?" Pertanyaan raja itu sudah 2 kali pertemuan mereka pertama hari sebelumnya. Apapun yang kamu minta, dia ratu, kuberikan kepadamu sampai setengah kerajaanku. Esther tidak buka mulut. Di pertemuan pertama itu, di singgasana raja, Esther hanya memberikan surat undangan. Raja, kalau raja berkenan, if you love me, kalau raja cinta sama saya, datanglah
to my tea party. Luar biasa Esther ini. Esther menunjukkan pada kita sifat bangsawan. Sekalipun dia ini sebenarnya gadis dusun. Wasti itu mungkin itu adalah pernikahan politik, siapa tahu kan biasa tuh. Raja dengan raja itu, raja dengan raja itu entah besanan atau sang raja mengawini salah satu lingkaran dalam, salah satu raja tetangga, mengawini anaknya dan sebagainya. Itu biasalah pernikahan politik. Esther ini sebenarnya gadis biasa, gadis desa. Tapi justru karakternya, jangan banggakan margamu. Yang namanya sifat itu pilihan. Tak peduli kita itu asal usulnya, silsilah kita. Yang penting itu apa yang di depan kita. By the way, ketika Esther ini ditanya sama raja, lu mau apa? 2 kali pertanyaan. Kalau orang yang aji mumpung, panjat sosial. Kalau orang yang suka menggali emas, gold digger, pasti langsung buka mulut minta sesuatu. Tapi Esther berkata tidak. Permintaannya dia simpan, saving the best for last. Kalau sekali orang kayak gini minta, pasti penting sekali. Jangan pernah kita merasa Tuhan itu keberatan kalau kita minta-minta. Tuhan tidak pernah keberatan. Cuman Tuhan itu dalam satu sisi serius orangnya. Apa yang kita minta itu kita harus serius pikirkan. Is it really important? Apakah itu sungguh-sungguh penting? Apakah itu hal-hal itu sungguh-sungguh mendesak? Karena Tuhan itu orangnya bukan hanya cengli sekali, orangnya itu sangat masuk akal. Orangnya itu sangat fair, tapi Tuhan itu nggak pernah pelin-pelan. Jadi nggak ada yang namanya ngomong sama Tuhan tuh lata, sorry, I didn't mean it, aku nggak bermaksud. No, kalau kita berdoa, doa itu memang harus apa adanya, tidak perlu fasilitas. Doa juga nggak perlu terlalu ditata atau formalitas, bukan. Tapi doa itu nggak boleh berupa candaan. Sorry Tuhan, just kidding. When you pray in Jesus' name, you mean what you say. Waktu kita berdoa dalam nama Yesus, apapun yang kau doakan, bermaksudlah dalam doamu itu dengan sungguh-sungguh. Pikirkan betul. Esther tipe orang yang tidak latah. Dikasih kesempatan, lu minta apa? Dia berkata, nanti dulu aku undang raja ke pertemuan berikutnya. Jangan lupa, undangan ini ada 2. Satu untuk Baginda, satu untuk Perdana Menteri Haman. Aku minta datang. Raja semakin penasaran. Istriku itu mau apa ya? Istriku itu mau apa ya? Mungkin kalau raja ketemu dengan istri sekalipun mereka tinggal beda istana. Tapi kan mereka pasti tidur bersama. Waktu ketemu misalnya hari-hari itu. Raja tanya mungkin di ruang tidurnya. Lu mau apa sih? Kan sudah tidak di ruang rapat. Esther sangat konsekuen orangnya. Dan sangat konsisten. Dia berkata, tidak raja, tunggu besok kita ketemu di tea party-ku. Raja semakin gerah. Ada apa ya? Ada apa ya? Ini tidak bisa mewakili hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Sekalipun Tuhan Maha Tahu, kita harus persiapan loh. Kita nggak boleh asal-asalan dengan Tuhan Yesus. Orang datang ke gereja itu harus persiapan hati. Nggak perlu pakaian baru. Tetapi kita datang itu juga sudah memikirkan. Kita mau datang ibadah. Ekspektasi kita apa? Kita datang sudah menata persembahan kita. Baik itu persembahan hati kita. Kita datang mempersiapkan diri. Jadi nggak gesa-gesa datangnya. Pulangnya juga terburu-buru. Aku datang juga. Dan demikian pula kalau kita berdoa. Kita mesti ingat apa yang kita doakan. Jangan setelah kita doa kita lupa. Banyak orang itu bersyafaat atau memohonkan sesuatu, tetapi versinya adalah versi doa makan. Berapa kali kita temukan, kita doa makan lalu kita lupa, tadi kita sudah doa, kita doa lagi. Nah doa makan mungkin boleh ada toleransi. Tetapi kalau doa yang menyangkut keputusan kehidupan dan menyangkut juga nasib orang lain apalagi doa demi keselamatan keluarganya, atau doa demi rencana Tuhan bagi pekerjaannya, atau doa supaya Tuhan urapi pelayanannya, nggak boleh asal-asalan. Anda mesti persiapkan, Anda harus ingat, nggak perlu ingat tanggalnya, bahwa Anda dan saya pernah mendoakan hal itu sebelumnya. Tidak boleh seolah-olah, oh lupa tadi sudah doa makan. Kita harus ingat, Tuhan tidak suka orang yang doanya itu careless.
You want to know why? Just because he is king. Karena raja itu tidak suka yang namanya sorry, tidak ada. Kenapa dia raja? Kenapa dia bukan orang bawahan? Karena dia tidak lupa. Kenapa dia raja? Karena dia mulia. Raja itu punya satu sifat. Wibawa. Dan Esther ini berkata, nanti kita ketemu. Nah, coba Anda lihat pada hari yang kedua ayat 2, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ini di ayat 2 adalah pertanyaan raja yang ketiga. Pertanyaan yang sama, lu minta apa? Dan dengan janji yang sama, apapun keinginanmu, sang ratu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Bapak ibu saudara, kita lebih daripada ini. Hak kita di dalam kerajaan sorga, karena kita adalah ahli waris bersama dengan Kristus. Haknya kita dalam kerajaan Bapa, kerajaan Tuhan, bukan sampai setengah kerajaan. Kunci kerajaan di tangan kita. Apa yang kita lepas di bumi, terlepas di sorga. Pahami kalimat Yesus ini. Ini dahsyat. Ini nggak boleh kita terima cuma dengan casually atau dengan nyantai. Kita harus menerima ini dengan pewahyuan di hati. Tuhan berkata, bukan apa yang terlepas di sorga akan terlepas di hidupmu. Tapi apa yang kau lepaskan di hidupmu akan terlepas di sorga. Kita inisiatornya. Tuhan tidak memberi kita sampai setengah kerajaan. Tuhan beri kunci kerajaan ke kita. Gila nggak kuasanya kita, otoritas kita. Makanya orang Kristen, kalau jadi minder, itu sama dengan burung, tidak bisa berkicau. Orang Kristen kalau minder, bahkan minder rohani, tidak percaya, doanya sendiri segalanya, itu sama dengan seekor singa, tidak punya gigi untuk makan daging. Bapak ibu saudara, kita itu dikasih kunci kerajaan sorga. Ya mungkin itu untuk para rasul saja, untuk para pendeta. Alkitab tidak berkata begitu. Alkitab berkata, barang siapa mengaku Yesus adalah Mesias, padanya di atas kesaksiannya itu berdiri kuasa kerajaannya. Apapun yang kau ikat akan terikat di sorga. Kita inisiatornya. Tuhan tidak memberi kita hak sampai setengah kerajaan. Kita lebih pangkat dari Esther di hadapan Yesus. Karena apa yang Yesus miliki, sampai seluruh kerajaan itu adalah milik kita. Pahami Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi hak ahli waris bersama dengan Kristus di kitab Roma. Itu dengan kata lain, apa yang Yesus punya, punya kita. Apa yang dimiliki Yesus, milik kita. Ahli waris bersama itu berarti kepemilikan bersama. Oh asik. Bagi orang-orang yang serakah, atau orang-orang yang tamak, atau orang-orang yang nafsu berkata, yes berarti aku bisa apa saja kan? Pastor Philip berkata, aku bisa apa saja kan? No, jangan lupa. Satu hal Tuhan tidak sharing sama kita. Listen to me, tahtanya. Dia daulat dalam hidup kita. Makanya itu kita perlu lemah lembut di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya jangan pakai Alkitab Bapak Ibu, untuk menuntut Allah. Adanya Alkitab di tangan kita ini bukan supaya kita bisa memanipulasi yang Maha Kuasa. Alkitab di tangan kita ini sebagai roh pengenalan akan Allah. Jadi kita kenal sifatnya, kita kenal dia suka apa, nggak suka apa. Kita tahu dan diajari lewat teladan-teladan, bahkan pengajaran-pengajaran. Nggak tanggung lagi sampai teladan Yesus sendiri anak Allah, atau Allah pencipta sendiri. Dia memberikan pengajaran pada kita, jadi Alkitab di tangan kita itu showing us the way, nunjukkan jalan, bagaimana caranya kita terhubung dengan Tuhan, kita diajari untuk mengenal Allah kita. Alkitab ini bukan dipakai sebagai mantra, babi, bu, dan apa, Tuhan harus kasih yang gua mau. Whatever I ask, ini ransomnya. Aku sudah sandera Alkitabmu di tanganku. Berikan yang ku mau. Berarti belum baca di Getsemani. Yesus sendiri pun berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Alkitab di tangan kita itu bukan untuk mencekik Tuhan. Karena itu jangan punya roh yang menuntut pada Tuhan. Sekalipun itu berupa janji. Don't forget, the greatest revelation in the Bible, pewahyuan terbesar dalam Alkitab itu bukan janjinya Allah.
tapi Allah. I am. Saya ulang, pewahyuan terbesar dalam Alkitab itu bahkan bukan janji Tuhan, tapi Tuhannya. I am God. Akulah Allah. I am who I am. Akulah aku. Ketika Musa tanya, siapa namamu? Dia berkata, kamu bahkan tidak berhak untuk bertanya siapa namaku. I am who I am. Aku adalah aku. Yesus berkata, before Abram, I was. Sebelum Abraham, aku ada. Lalu bagaimana caranya dong kalau kita mau menghampiri Tuhan? Dengan kelemah lembutan. Coba katakan dengan kelemah lembutan. Dengan lemah lembut. Datang ke Tuhan itu dengan repentance, dengan pertobatan. Datang dengan Tuhan dengan kalau kita pengkhotbah, ini ditulis oleh raja terbesar, lebih gede dari Ahasiweros, namanya Salomo. Dia berkata kalau kita menghampiri Tuhan itu tidak dengan banyak berkata-kata. Banyak mendengar, menghampiri Tuhan dengan takut dan gentar. Itu bahasanya Paulus, layani, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. The best way to approach God's throne is through gentleness. Cara terbaik untuk menghampiri tata Tuhan itu adalah dengan gentle, dengan lemah lembut. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau ngomong soal agama, maka pengajaran seharusnya seputar perbuatan baik. Tapi kalau kekristenan bukan sekadar sebuah agama, tapi jalan ke Tuhan, maka hari ini di khotbah saya harus fokuskan dan melengkapi Anda, agar Anda tahu bagaimana berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Bukan ke khotbah ini tujuannya hanyalah mengarahkan mata. Kan bukan ke sini. Aku membuka tali sepatunya pun tidak layak. Menunjuk pada anak domba Allah. My job, tugas saya hari ini, adalah untuk menjodohkan Anda dengan Yang Maha Kuasa. Saya jadi orang tengah. Orang tengah bukan yang cuan kanan kiri. Tapi orang tengah yang mewakili ke sini. Dan dari sana, dari sebelah sini, sisi sini, dari sana saya mewakili. Ya, meskipun ini dibanding dengan itu produk asli, bukan produk asli, glory. Ini hanyalah suatu cermin aja, atau untuk merefleksikan sesuatu yang saya tunjukkan. Semoga Anda bisa semakin rindu kepadanya, semakin ingin untuk mengenalnya. Dari sisimu saya berdiri untuk mengajari. Guys, gini loh caranya. Sini, seperti seorang koko kepada adiknya. Tak ajari, papa itu sukanya apa, papa nah sukanya apa. Tujuan daripada kita beribadah adalah supaya kita mengenal Dia. Bukan supaya kita itu diberkati. Bukan supaya kita dapat yang kita mau. Bukan supaya kita feel good. Tapi supaya kita benar-benar mengenal Dia. Dan salah satu poin yang saya mau bagikan di minggu hari ini, minggu pilihan, adalah kelemah lembutan. We ought to learn how to approach Him with humbleness and gentleness. Kita selalu menghampiri Dia dengan lemah lembut dan dengan rendah hati. Dan kita belajar dari Esther di ayat 3. Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja. Esther appeal. Esther itu naik banding. Dia tidak mentang-mentang ratu. Karena hari ini kita diajari, jangan pernah punya spirit of entitlement sekalipun kita sudah menyandang gelar Kristen, kita anak Tuhan, jangan mentang-mentang karena kita anak Tuhan, kita merasa berhak. Orang-orang yang bisa kecewa sama Tuhan adalah orang yang merasa berhak dan menuntut Allah. Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja. Jangan lupa konteksnya. Esther dan bangsa Yahudi, Esther sendiri orang Israel, akan dipunahkan, mau dibunuh sama Haman. Dia bisa aja teriaknya beda. Lu raja, aku lu ratu, ada yang mau bunuh aku nih ratu. Kalau dia pamerkan statusnya, aku ratu, lu berani, lu gak tahu gua siapa. Tuhan tidak akan iba, raja tidak akan tolong dia. Raja justru akan melihat belang dan warna aslinya. Lu kok kamu gini? Tapi Esther tidak lewat jalur itu. Dia lewat jalur mercy. Dia lewat jalur kemurahan hati baginda. Dia lewat jalur belas kasih.
Dia berkata, maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, jalur personal. Dan jikalau baik pada pemandangan raja, jikalau ini menurut kehendakmu baik ya raja. Dia kasih wewenang itu ke Tuhan. Ya, tuannya ini bukan Tuhan, kalau kita pada Tuhan kita. Dia kasih wewenang itu kepada tuannya. Kalau ini kehendakmu ya raja. Dan jikalau if you love me. Dia tidak tampilkan diri sebagai ratu, tersinggung. Ini Haman ini ya, ngaco tahu enggak. Dia mau bunuh orang Israel, dia enggak tahukah. Aku orang Yahudi yang dibunuh kan ratu. Dasar orang ini lalu berantem sendiri, lalu mulai jambak-jambakan dengan si Haman. Betapa banyaknya pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, berantem di antara mereka. You know, that's the easiest way to lose God's favor. Itu cara termudah untuk kehilangan perkenanan Allah. Ya, kalau kita cakar-cakaran, darah kita lalu tarik-tarikan rambut satu sama lain sampai rambut wignya lepas. No. Esther memilih untuk tidak bergelut. Dia merasa aku tidak di level itu. Dia naik banding ke rajanya. I appeal to your love. I appeal to your character. Aku naik banding pada karaktermu. Aku lewat jalur personal. I know you love me. Aku tahu mengasihi. Tapi aku tidak mau memaksa. Aku tidak mau mencekik baginda. Jikalau hal ini dipandang baik oleh raja. Raja merasa diorangkan. Dituankan. Raja merasa laki-laki. Lain dengan Wasti kalau Anda baca ayat pertama, pasal 1. Aku tidak mau lu mau apa. Dia rasa sudah aman sebagai ratu, sebagai permaisuri. No. Salah satu sifat yang harus kita buang kalau kita mau jalan dalam perkenanan adalah spirit of entitlement, perasaan berhak. Sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita ini sudah dibeli. Remember though, ingatlah bahwa kita semua itu hanya diadopsi oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Yang asli itu adalah Allah Putra. Kita ini kan hanya adik-adiknya Yesus gitulah ya ceritanya. Di hadapan Bapa. Kita ini kan diadopsi karena Dia mati untuk kita. Never forget. Jangan pernah lupa asal-usul kita. Itulah sebabnya orang Kristen yang sombong itu sangat stench atau sebagai sesuatu yang akan menjadi sangat bau dalam ruangan raja. Orang Kristen yang angkuh, yang congkak, itu langsung dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan merasa kamu itu tidak tahu diri. Kamu tuh lupa kali. Tuhan itu tidak akan ingatkan kita akan masa lalu kita. Malah justru Tuhan itu membuat kita melupakannya. Tapi kalau kita lupa diri, terpaksa Tuhan harus ingatkan kita. Lu jangan congkak. Kamu lupa kamu siapa? Waktu aku memanggilmu, kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lemah lembut itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak rendah hati. Saya lihat dari Esther sini, cara dia itu menghampiri suaminya. Apalagi kita menghampiri Tuhan Yesus. Raja Ahasiweros ini kan raja yang berdosa. Ini kan orang saja. Apalagi terhadap Tuhan. Kalau seorang wanita seperti Esther bisa memperlakukan suaminya begitu. Terlebih kita terhadap mempelai pria suami sorga gereja yaitu Yesus Kristus. Coba kita lihat sekarang ayat 4. Saya tunjukkan sifat Esther. Kelemah lembutan itu juga menjadi suatu karakter yang tangguh. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan. Jadi siapa belum di-reveal ya, belum ditunjukkan siapa biang keroknya. Tetapi kalau di ayat 4 sudah dijelaskan sama si Esther, plotnya ada rencana busuk. Karena kami, ini Esther ngomong begini kepada Raja Ahasiweros, hamba serta bangsa hamba. Ini tempat syafaat. Dia tidak bicara pada baginda untuk kepentingannya, untuk keselamatannya. Sedikit cerita, Esther tadinya nggak mau, tapi dia punya mentor spiritual yang luar biasa. Menurut saya kitab ini kalau nggak dinamakan Esther pun, namakan Mordekai pun pantas. Karena sebenarnya ada orang berkata di balik setiap pria ada seorang wanita yang takut akan Allah. Saya tambahkan di balik seorang wanita seperti Esther yang dipakai Tuhan, ada seorang pria
seorang ayah yang takut akan Allah. Esther nggak mau loh, karena dia takut. Siapa nggak takut? Dan dia merasa kalau nanti aku aku bawa agenda ini, proposalkan keselamatan bangsaku, jangan-jangan nanti it will jeopardize everything I've had. Itu akan mempertaruhkan semua yang kumiliki. Berapa banyak orang tidak mau belan-belanin Tuhan, karena kenapa? Takut nanti kehilangan posisi kedudukan, takut kehilangan customer. Kalau saya menolak, saya tidak punya prinsip dalam bisnis, nanti jangan-jangan nanti rezeki ini tidak pernah kembali. Karena takut berkat hilang, karena takut kehilangan keuntungan. Bapak Ibu Saudara, Esther mempertaruhkan semuanya. Dia mempertaruhkan jabatannya sebagai ratu. Dia berkata, baiklah kalau aku mati, biar aku mati. If I die, I die. Itu adalah kalimat yang terkenal dari Esther. Dan Esther kali ini waktu buka mulut, dia bicara bukan atas nama dirinya saja. Dia berkata, karena kami, dia berkata kami, hamba serta bangsa hamba. Kenapa Esther ini luar biasa? Karena dia tidak hidup bagi dirinya. Karena dia tidak egois, dia tidak self-serving, dia tidak melayani dirinya saja. Dia berkata, karena hamba serta bangsa hamba, dia bawa bangsanya, dia bersyafaat. Ini adalah intisari syafaat. Orang mau tahu orang itu hidup untuk apa? Gampang, coba cek agenda doanya. Kalau yang dia doakan dia melulu, kelihatannya orang itu masih hidup bagi dirinya. Loh, tetap harus ada ruang untuk mendoakan bagi dirinya. Wong Esther juga berkata, karena kami, itu kan include dirinya. Hamba serta bangsa hamba, kan ada kata hamba di sana berarti menunjuk pada dirinya sendiri. Tetap ada tempatnya untuk kita berdoa bagi diri sendiri. Tapi kalau melulu kita doa hanya untuk itu, pertanda kekristenanmu belum maju-maju. Nggak peduli kalau kita itu sudah jadi orang Kristen 40 tahun. Kemajuan kita tidak bisa dihitung, ditakar dengan tahunan. Tapi harus ditakar dengan perubahan. Kalau yang kita doakan, kalau Anda mau kenal dirimu sendiri, mau tahu siapa Anda, sejauh apa Anda ikut Kristus, gampang. Lihat doamu itu tentang apa sebagian besar. Kalau semua tentang your business, then I think you're still a baby Christian. Masih Kristen yang bayi. Kalau kita hanya berdoa bagi diri kita sendiri, tetap ada ruang untuk mendoakan diri sendiri. Tetapi kalau itu melulu, pratanda bahwa kita belum maju dalam iman kita. Coba lihat ya, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Raja mulai terbelalak, ada apa ini? Masa terjadi begini? Masa di belakangku terjadi semua ini? Aku kok nggak tahu. Raja ini kan sudah masuk dalam sudah diperalat sebenarnya raja ini. Jikalau seandainya kami hanya dijual, perhatikan kalimat ini dahsyat. Jikalau seandainya kami hanya dijual, kata Esther, sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Dia berkata, raja, there is a plot behind you. Ada sesuatu persekongkolan di balikmu. Ada suatu rencana busuk yang melibatkan sebagian pendudukmu. Aku dan umatku, kami hendak dibinasakan dan dibunuh. Jikalau seandainya kami hanya dijual jadi budak, niscaya aku akan diam. Bahasa Jawa Tengah, diam wae. Ini luar biasa ya. Ini menunjukkan karakter seseorang. Esther berkata, kalau hanya sampai aku dijual jadi budak. Dijual jadi budak pun itu fatal. Dia berkata, aku akan diam. Berarti orang ini tidak sedikit-sedikit aduh. Dia bukan tipe orang yang senggol bacok. Pertanyaan sekarang lagi, kalau kita mau tahu kekristenan kita, ya, lawan kata lemah lembut itu bukan kasar. Catat, lawan kata lemah lembut itu angkuh. Karena orang yang rendah hati pasti lemah lembut 100%. Udah pasti. Gak percaya, makan jerohan, makan ini gitu. Nanti gak usah diimani. Asam urat pasti akan naik. Itu akan menunjuk langsung. Satu kosa, satu efek. Sebab dan akibat. Udah gak perlu orang yang humble pasti lemah lembut. Jadi kalau kita lemah lembut, gak usah tanya orang itu humble, gak langsung kelihatan. Langsung kelihatan pohonnya. Lawan kata lemah lembut itu angkuh. Sebab orang yang angkuh itu orang yang gak kenaan. Karena dia merasa, aku harus dimengerti, aku harus disayang, aku harus didengarkan. Karena itu Tuhan tidak. Kalau tanpa kelemah lembutan, yang tersisa hanyalah kesombongan. Esther berkata, seandainya aku dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan,
Aku nggak apa-apa. Esther sekalipun sudah menjabat sebagai ratu sejagat raya, dia tidak lupa bahwa dia tetap hanyalah seorang hadasah. Aku ini dari bangsa budak. Bukankah bangsa Israel berapa waktu sebelumnya diangkut ke Babilonia? Semua kan jadi budak. Laki-lakinya yang tampan, yang gagah, yang pintar-pintar jadi Taijian bahasa Chinese-nya. Jadi sida-sida. Artinya mereka tidak bisa lagi bersetubuh dengan wanita. Kami ini kan hanyalah bangsa, meskipun dalam sejarah mereka, dalam perjanjian dengan Allah Israel, mereka adalah umat pilihan. Tapi karena mereka berdosa nenek moyangnya, mereka berubah menjadi bangsa yang diperbudak. Dulu dikeluarin dari Mesir, akhirnya jatuhnya ke tangan orang-orang Babilonia. Esther ingat kok, aku ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. People don't have to understand us. Tidak perlu aku disayang, tidak perlu aku dipromosikan. Aku tidak berhak atas sesuatu. Ini adalah suatu seni yang sudah dilupakan oleh banyak orang. Banyak orang Kristen. Tak terkecuali sampai orang-orang di taraf tertentu. Bahkan di dalam kepemimpinan, pendeta pun bukan perkecualian. Full timer juga bukan perkecualian. Kadang-kadang kita jadi lupa bahwa apa yang kita lakukan ini adalah panggilan Tuhan. Aku tidak usah dibayar untuk ini. Tidak usah satu orang pun yang kulayani berkata thank you to me. Kalau itu panggilan, kita harus ingat, hai Hadasa, kita selamanya Hadasa bukan Esther. Kalau kita menjabat, kita punya posisi, kita punya pengurapan, jangan membuat kita lupa siapa kita sebenarnya. Kita tetap adalah Hadasa, gadis dusun itu. Saya ingat kenapa Tuhan panggil saya dalam pelayanan. Karena saya waktu itu berjanji, saya merasa kotor sekali waktu saya bertobat terima Tuhan puluhan tahun yang lalu, 30 sekian. Saya di depan sana berkata, orang kayak aku gini, patutnya mati saja. Tapi Tuhan berkata, tidak, hiduplah untuk aku. Sejak hari itu, saya cetuskan dan karena Tuhan memanggil saya jadi seorang hambanya. Jadi seorang pemberita Injil. I don't do this. People will thank me and appreciate me. Aku tidak lakukan ini supaya ada orang kasih saya money. Penghidupan tetap perlu. Pengelolaan, gaji, salary. Tapi bukan itu, saya tidak akan pernah lupa. It's not that I pursue. Bukan itu yang ku kejar. Dalam pelayanan juga sama. Spirit Hadasa ini harus Anda tangkap. Harus lemah lembut dalam ministry. Ingatlah kalau Anda lagi mengasyir, tiba-tiba kalau ada orang membentakmu. Yang pasti bukan jemaat GMS. Orang baru. Ingatlah, tanggalkan statusmu. Ingatlah, you do this for Jesus. Ya. Dan dengan sama juga dalam hidup kita. Hari ini. Jangan kita orang yang tidak kenaan. Esther ini bukan tipe-tipe yang sedikit-sedikit langsung adu, dikit-dikit adu. Orang yang mengadu terus-menerus, lama-lama suatu hari ketika dia bawa sebuah keluhan ke sorga nggak percaya. Simpanlah keluhanmu untuk syafaatmu. Mengaduhlah untuk orang lain yang Anda doakan. Supaya suatu hari sebelum adu, malaikat sudah datang melayanimu. Anda mau tahu? Kita mau tahu kita ini orangnya seperti apa, sejauh apa? Apa yang memprovokasimu? Apa yang memprovokasimu speaks a whole volume about you. Ada orang yang tersinggungan. Ada orang yang begini-begitu. Gak tahu. Ada orang yang misalnya tidak disapa saja. Ada orang, saya tidak bisa tahu sendirilah. Contoh-contohnya gimana masing-masing sesuaikan dengan kehidupanmu. Tapi mau tahu kita itu seperti apa, lemah lembut atau tidak, seperti Kristus atau bukan teori, bukan doktrin saja, bukan teologi kita. Itu Farisi, mau tahu kita seperti apa? What provokes you to anger? That's who you are. Lebih tepatnya, that's what you are. Apa yang membuat orang seperti ini diam? Ada kalimat di sini, niscaya hamba akan berdiam diri di Alkitab saya kasih garis bawah, berdiam diri. Tidak kelihatan ya? Nggak usah enggak. Berdiam diri. Itu seni yang saya cap dalam hidup saya. Saya tulis, Philip, this is an art that you must master. Berdiam diri. Saya hanya buka mulut, saya janji kepada Tuhan. Ketika saya diperlukan. Bukan untuk diriku, tapi untuk orang lain. Berdiam diri. Kata berdiam diri ini sebuah art yang sudah hilang di dalam gereja perjanjian baru atau di Kristen masa kini.
Powerful, karena orang yang bisa berdiam diri ketika dia disakiti, orang itu akan dibela oleh Tuhan. Tapi jangan diam kalau Anda lihat kejahatan. You know when silence is not golden? Tahukah kapan diam bukan emas? Ketika itu tanggung jawabmu untuk mengubahnya. Tapi silence itu emas, kalau yang keluar dari dirimu bukan solusi, tapi keluhan belaka, dan diamlah. Karena bicara tidak berguna. Saya berdoa supaya Anda mengerti, kita semua lebih mengerti yang namanya aplikasi-aplikasi kelemah lembutan. Kedengarannya cuma lemah lembut ya, gentleness ya. Tapi ternyata dalam ya. Kalau kita telusuri, lemah lembut itu bisa komplikasinya macam-macam. Kita nggak lemah lembut itu kelihatan. Lemah lembut itu ternyata mempengaruhi, itu ada hubungannya dengan kerendahan hati. Ada hubungannya dengan tidak reaktif. Tidak reaktif. Lemah lembut itu tidak sama dengan lembek sekali lagi. Orang yang lemah lembut dalam kepemimpinan tetap harus belajar untuk tegas. Saya masih belajar terus. Belajar antara batasnya mana itu tegas, mana sudah kelewatan. Saya belajar untuk lebih tegas, kadang-kadang saya terlalu lembek. Kadang-kadang terlalu nggak tahu ya, kadang-kadang itu saya mikir, orang-orang yang saya pimpin itu kadang-kadang apakah saya itu kurang jahat ya gitu ya. Bisa loh, saya mau lebih jahat itu bisa. Tapi enggak lah, mendingan saya belajar pelan-pelan makin tegas daripada jahat dulu, mau jadi orang baik susah. Bapak Ibu Saudara, kelemah lembutan tidak ada hubungannya dengan kelembean. Kita tetap harus belajar tegas dalam parenting, dalam memimpin perusahaan, memimpin pelayanan. Tetapi ingatlah, selalu dimulai dengan hati yang tidak mudah terprovokasi. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah siap? Haman, orang jahat ini. Wah, Ester langsung tunjuk, itu loh orang jahat. Nah, kalau sudah jadi Haman, jadi jahat, susah jadi baik. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Bapak Ibu Saudara, ini kalimat dahsyat dan luar biasa. Sangat ketakutan. Tadi Haman hanya takut sama raja, sekarang Haman takut sama raja sama ratu. Ketika hati raja dan hati ratu bersatu, good luck, dear musuh. Ketika Anda menempuh jalan perkenanan, Anda tidak perlu meminta pembelaan. Sebab orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana membelanya. Intim dengan Tuhan itu kadang-kadang juga berarti you're not loud on certain things. Kita tidak rame tentang hal-hal, tidak membuat gaduh dalam hal-hal tertentu. Jadi terpaksa orang lemah lembut itu harus sering mengalah. Ini adalah resiko tanggung penumpang. Kalau kita mau menjadi gentle seperti Tuhan, kita mesti belajar mahir dalam mengalah seperlunya. Oke, mengalah seperlunya itu bukan berarti pasif ketika tenaga Anda dibutuhkan, atau ketika Anda harus berbuat sesuatu, Anda diam. Kata Pastor Philip, suruh ngalah. Bodoh itu namanya. Tapi di area di mana Anda tahu Anda tidak bisa berbuat banyak, dan apapun yang Anda lakukan, hati Anda sedang salah, ketika Anda tenang dan percaya, berdiam diri di hadapan Allah, Allah akan menunjukkan siapa Allah dalam situasi ini. Penganiaya dan musuhmu ialah Haman orang jahat ini. Sangat ketakutanlah Haman di hadapan raja dan ratu. Saya punya satu prinsip sederhana. Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tahu kan ayat itu? Tahukah Anda kalau Anda balik ayat itu dari angle yang berbeda? Kalau Anda pernah melihat tulisan kok kebalik, tulisan ambulans itu loh, itu kan tulisannya kebalik. Ini salah nih orang yang nulis. Enggak, itu sengaja. Supaya orang lihat dari spion, lihatnya persis kata-katanya ambulance. Tahukah Anda, kalau Anda lihat dari angle yang berbeda, dari sudut yang berbeda, bunyi ayat ini juga bukan hanya jika Allah di pihakmu, siapa lawanmu, tapi jikalau kamu di pihak Allah, good luck lawanmu. Paham ya? Bukan hanya Allah di pihakmu, kita juga ada di pihak Tuhan. Bangun keintiman, tak perlu minta pembelaan. Minta dan kerjakan saja penyertaan. Tempuh jalur perkenanan. Jikalau Allah di pihakmu, kita tidak pernah tahu kan Allah di mana kadang-kadang dalam hidup ini susah kita merasakannya. Asal kita tahu hari ini dengan segenap hati, kita di pihak siapa? Ketika kita disakiti, kita diam. Ketika kita bisa membalas, kita tidak membalas.
Ketika kita bisa berbuat sesuatu yang salah, kita bisa lebih salah dari orang yang salah kita. Tapi kita belajar untuk melakukan kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Apa kata orang, berhasil atau enggak, apa hasilnya buat gua. Kita gak peduli dulu, pokoknya kita taati yang Maha Kuasa. Kita tunduk, kita belajar mengerti bahwa di atas kita, di sorga ada suaminya gereja. Kita tidak melakukan sesuatu itu karena kita menyandang namanya. Kita tidak mau mempermalukan namanya. Ketika kita berdiam diri, kita tahu bahwa kita berada di pihaknya Tuhan. Kalau kita di pihak Tuhan, bukan hanya Allah di pihak kita, Haman akan ketakutan. Dan saya tunjukkan sekarang apa yang ketika Tuhan mulai berurusan dengan musuh kita, maka apa yang terjadi? Kita melihat ya, Tuhan itu sumber berkat. Tuhan juga bisa membuat orang lain mengalami kemalangan. Artinya jangan mengira bahwa Tuhan hanya bisa memberi berkat. Tuhan juga bisa membuat musuh kita apes. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya pada Ester sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Oke? Jadi ini mulai ketakutan nih. Tiba-tiba dalam waktu sekejap membalikkan tangan. Kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, sudah tersusun rapi itu sampai tahu loh nanti bulan ke-12, tanggal kesekian, orang Yahudi dieksekusi semua di 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Itu sudah tersusun rapi. Dalam waktu cuma satu tea party dibalik. Lihat kalau Tuhan sertai ya. Kalau Allah mulai beraksi demi orang yang intim dengannya. Good luck dear enemy. Good luck to you. Kebaktian 1 tadi saya sampaikan dengan judul kita tidak perlu keberuntungan. We don't need luck. We have God. Kita punya Tuhan. Sang ratu karena Haman melihat bahwa sudah putus niat raja untuk mendatangkan celaka padanya. Ayat 8 saya tunjukkan sesuatu yang terjadi di sini. Ketika raja kembali, raja pas balik dari taman, dia kesel kan sama perdana menterinya. Kok begitu? Saya nggak sangka kamu mengkhianati aku di belakangku. Kamu mau bunuh ratu. Padahal Haman juga nggak tahu kalau ratu itu keturunan Yahudi. Itulah keapesannya. Waktu dia pas balik, raja kembali dari taman istana dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil. Garis bawahi kata berlutut pada katil. Tempat Ester berbaring, maka tita raja masih juga ia hendak kali ini menzolimi atau melecehkan istriku sendiri dalam istanaku. Tatkala tita itu keluar dari mulutnya, maka diselubungilah orang muka Haman. Perhatikan, ketika raja pas lagi kesel-keselnya keluar, don't know what to do. Karena dia sekarang terhimpit antara satu sisi ratu, satu sisi lagi perdana menteri. Ketika dia keluar hendak menghirup udara segar, kesel aku, marah sudah naik pitam. Oke, aku masuk mau diskusi. Apa solusinya? Mungkin bisa berdamai atau apa. Pas lagi masuk ke dalam, mungkin ada solusi, suruh minta maaf kayak atau apa. Kok bisa yang namanya Haman itu sedang sujud, berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Zaman dulu itu ada sofa panjang, ratu itu duduknya kiri. Kalau mereka makan itu bukan makan di meja makan. Seperti perjamuan akhir Tuhan Yesus itu loh, perjamuan malam itu jadi kayak begitu loh, sambil selonjor begitu. Dan di katil itu Haman itu bisa bersujud berlutut pada katil itu. Dengan kata lain, Haman waktu dia masuk melihat dari sudut, kelihatan dari belakang, kan dia tidak lihat dari depan. Waktu dia kelihatan dari belakang raja, seolah-olah Haman sedang tarik kakinya ratu. Apes ini orang. Paham ya? Dia masuk tadinya itu mungkin suruh minta maaf kek, ditarik kembali kek. Karena raja nggak tahu ternyata cincin meterainya itu dipakai untuk hukum orang Yahudi bulan 12 nanti. Dia datang lihat, loh kamu kok pegang istriku? Langsung ditaruh karung hitam di wajahnya, dibawa keluar. Apes nih orang. Kalau tulisan Yahudi, Jewish writing, ayat berlutut di situ dikatakan Gabriel pushed him. Tahu nggak? Jadi kan dia ketakutan. Aduh mati aku udah panik dulu nih. Haman tadinya gagah perkasa kan, gagah perkasa dia. Kalau menurut tulisan Yahudi, tiba-tiba ada yang nggak kelihatan itu, push dia. Pas raja masuk, dipush, dipegang katil itu. Seolah lagi digandolin tuh kakinya, ayolah ratu. Kamu pegang kaki istriku. Bukan kaki feet. Leg. Betisnya. Ngamuk dia. Langsung ada satu lagi ayat.
lalu saya selesai. Tak tunjukkan keapesannya musuh-musuh orang yang intim. Tapi jangan doakan ya, gini ya, kalau saat di sini ada yang berkata, aku doakan keapesan orang lain, nah berarti Anda tidak intim sama Tuhan. Kalau orang intim dengan Tuhan tidak akan gitu soalnya. Orang intim sama Tuhan itu fokus pada Tuhannya, pada suaminya, dia tidak fokus pada musuh. Ya, jadi Anda mau tahu Anda intim tidak, kita intim tidak dengan Tuhan, apakah Anda mengharapkan pembelaan, penghukuman bagi orang lain. Kalau Anda tidak mengharapkan, itu baru intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu lemah lembut seperti Kristus. Satu lagi ya, 9, sembah Harbona. Katakan Harbona. Salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Ingat ya, salah seorang sida-sida. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Pertanyaannya sekarang, ayat 9. Kok tahu? Pasal 6 tadi, nggak usah dibuka. Raja nggak bisa tidur malam sebelumnya. Pas nggak bisa tidur, dia panggil salah satu biduanda. Atau yang shift malam. Dipanggil, tolong bacakan aku story. Tapi raja kan ningrat. Dia nggak bacanya dongeng, majalah. Dia minta dibacakan kitab pencatatan sejarah. Jadi raja itu punya perpustakaan. Salah satu biduanda yang tanpa nama, kita nggak tahu siapa orangnya, membacakan bisa pas di halaman cerita kepahlawanan Mordekai yang suatu hari tanpa sengaja dia mendengarkan suatu konspirasi untuk membunuh raja. Assassination atau pembunuhan terhadap presiden. Gitulah. Dia dengar itu, dia sampaikan ke istana. Ditangkaplah 2 orang namanya Bigtan dan Teres, kalau nggak salah. Bigtan dan Teres. Ditangkap. Dan itu raja nggak tahu menau. Mungkin raja lagi sibuk perang, raja lagi sibuk membangun. Nah dari pembacaan itu kan raja bukan mau belajar history. Jadi benar-benar stylenya adalah Bang itu jendela bawah. Nggak tahu ya sudah. Dia cuman asal buka kayak orang baca Alkitab, nggak punya sistem itu loh. Bacanya buka Yesaya, buka sampai Mazmur, buka sampai tes. Nggak tahu pokoknya sak bukanya. Karena raja kan nggak bisa tidur, bukan mau belajar sesuatu. Jadi panitera diberitahu, bacakan kitab pencatatan sejarah. Mungkin raja mungkin ditanya, mungkin paniteranya, biduandanya, atau salah satu sida-sida itu tanya, raja mau dibacain page mana, halaman mana. Terserah lu, udah jangan tanya-tanya. Baik Baginda, buka persis di halaman pas Mordekai punya kepahlawanan tercatat. Itu bisa pas menjelang subuh pagi, setelah ditutup bukunya, ding 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 ding, yang punya akses masuk ke ruang raja kan cuma beberapa orang. Salah satunya Perdana Menteri. Ding 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 ding, Haman terdengar langkah kakinya, ditanya sama biduanda, siapa itu? Haman. Langsung dia tanya, Haman, ya Baginda. Raja ngomong dulu lah, padahal Haman datang ke situ mau membunuh Mordekai, mau menyarankan, mau memberikan proposal untuk menyulakan. Menyulakan itu bukan digantung ya. Ini sulat tiang 50 hasta itu kira-kira puluhan meter ya. Itu bukan digantung itu disate kepalanya. Paham ya? Kayak orang kalau perang suku segala itu kepala di atas itu. Ini disate tapi puluhan meter sebagai contoh bagi yang lainnya. Itu dia sudah bikin di halaman rumahnya puluhan meter untuk nyate Mordekai. Dia datang dengan menggebu-gebu, mau memberikan proposal itu ke raja karena dia tahu raja pasti dengar Perdana Menterinya. Dia datang pas 5 menit sebelumnya raja dibacain tentang kepahlawan Mordekai. Orang itu kalau hoki itu dalam Kristus tidak perlu keberuntungan. Hanya perlu Tuhan memihak ke dia. Sungguhan. Isa pas masuk gitu dia belum bisa bicara karena raja mau ngomong sesuatu. Raja tanya, menurut lu gimana hormati orang yang dikenan raja? GR dulu. Wah pasti ngomong tentang gua ini. Oh dia ceritalah, kasih dia kudanya raja, bajunya raja, iringi dia seluruh kota, diarak-arak sambil berseru, inilah orang anak emasnya raja. Wow, oke, sounds good, bagus. Wah, si siapa namanya? Haman udah gede rasa, merasa siapa lagi yang dihormati raja kalau bukan saya. Tiba-tiba, wek. Lalu raja bilang, lakukan persis seperti itu untuk Mordekai. Mau pingsan dia. Dan kamulah yang bangsawan yang mengarak dia dan berkata, inilah orang kenanya dikenan raja. Kok bisa apesnya kayak gitu? Mordekai kok bisa hokinya kayak gitu? Oke?
Padahal ini Perdana Menteri. Dengan kata lain, dia sudah tidak ngurus urusan kerajaan. Raja udah taunya perang. Nah kali ini, kok bisa pas dia seolah-olah dari angle itu megang kakinya ratu. Itu kan dianggap menzolimi. Terus, lihat ini. Sembah Harbona yang sarankan. Harbona kok bisa tahu ada Sula itu. Kok bisa orang ini ada di sana waktu Sula itu dibangun? Kok bisa orang itu juga tahu apa yang dibacakan ke raja? Jangan-jangan dialah yang membacakan ke raja. Kok hari itu malam raja nggak bisa tidur, itu shift malam. Kok kali ini dia shift siang? Paham maksud saya? Ini orang yang sama, antara begitu dia yang bacain atau dia nggak tahu. Tapi dia dulu kejadian itu dia ada di sana. Waktu Mordekai menyelamatkan raja dari konspirasi, tapi raja lagi ke luar negeri. Lalu terjadilah penangkapan, lalu mungkin Harbona itu melihat itu, kebetulan dia lagi tugas, karena tugas sida-sida, biduanda, atau panitera. Mereka tidak ikut perang, tidak ikut politik, mereka hanya melayani kebutuhan sehari-hari raja, atau yang sifatnya household, atau yang sifatnya rumah tangga. Mereka ini laki yang dikebiri, sehingga tidak bisa selingkuh sama orang-orang sekeliling raja. Tidak bisa selingkuhin. Dan mereka itu urusannya di rumah, makanya mereka dikebiri. Kok bisa dia itu tahu tiang itu, kok bisa dia tahu pas saja dibacain, jangan-jangan dia yang bacain. Atau mungkin yang bacain adalah temennya, ya, atau yang bacain temennya. Atau mungkin dia ada di sana waktu kejadian sesungguhnya. Kebetulan dia ada, Anda akan terkejut. Tuhan itu punya orang-orang kebetulan yang, Anda kira jalan di masyarakat itu semua hanyalah orang-orang yang Anda tidak kenal. Atau yang mungkin Anda kenal tapi Anda tidak tahu rencana Allah apa atas dirinya. Tuhan itu dalam kehidupan orang yang intim dengannya. Tuhan itu taruh orang-orang tanpa sengaja di hidupmu. Yang akan suatu hari jadi rescue-mu. Dan dia bisa memberi saran. Baginda, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, sudah berdiri dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Ya sate aja dia di situ. Dan akhirnya disulakanlah pada tiang yang didirikan untuk Mordekai. Didirikan Haman untuk Mordekai, tapi Haman sendiri yang disulah di sana. Senjata makan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 poin ini lalu kita selesai. Kuasa kelembut-lembutan, 1. Jangan pakai Alkitab untuk menuntut Allah. Don't use the Bible untuk menuntut. Alkitab bukan mantra. Alkitab itu roh pengenalan akan Tuhan. 2. Pakailah kasih untuk mengklaim janji. Kelemah lembutan itu salah satu buah kasih. Kasih itu setia, kasih itu sabar, bla bla bla. Lemah lembut. Salah satu buah kasih, buah roh 9 itu salah satunya adalah kelemah lembutan. You know, use love untuk mengklaim janji. Seperti Hadasyah terhadap suaminya. Pakai kasih di depan Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau firmanku ada di dalam kamu ada di dalam aku, hiduplah dalam kasih. Yohanes 15, mintalah apa saja, itu sungguhan. Pakai kasih, bukan memanipulasi. Kasih itu harus tulus. Pakai kasih. 3, biarkan Tuhan yang berurusan dengan musuh kita. Saya kasih tahu ya, apakah bagian orang-orang yang memusuhi orang-orang yang dikenan Allah, tugasmu dan tugasku hanya berkenan saja. Udah, gampang loh tugas kita, cuman berkenan saja. Itu aja bisa seumur hidup. Berkenan saja. Tahu nggak? Ada beberapa hal yang merupakan bagian daripada orang-orang yang tidak dikenan oleh Tuhan adalah akan banyak yang namanya misstep, akan banyak yang namanya keapesan dalam bentuk kebetulan-kebetulan yang dirancangkan untuk menjatuhkan dia. Misstep itu apa? Salah langkah kaki. Temponya itu selalu nggak tepat. Selalu ditemukan di tempat yang salah, ketemu orang yang salah, di waktu yang salah, di saat yang salah, untuk tujuan yang salah. Tapi berbahagialah orang yang intim dan dekat dengan Tuhannya. Karena orang itu tidak mulus jalannya, masalahnya 1001. Tetapi dia akan selalu ditemukan tiap hari, di tempat yang tepat, di saat yang tepat, ketemu orang yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Karena Allahnya menyertai dia. Saya berdoa, tahun kemenangan ini Anda alami ini. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Suatu kehormatan hari ini bisa beribadah bersama di sebelah Anda. Gitu ya. Belajar untuk lemah lembut, rendah hati. Haleluya. Be kind. Be gentle.
be humble. Udah itu aja komitmen kita. Gereja yang gak banyak gayanya. Ya, kita cuma punya satu gaya. Yaitu rendah, lemah lembut dan rendah hati. Itu aja. May you be blessed. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.